Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-temannya biar ketika teman-teman dapat pahala, kita juga dapat pahala. Oke, kita menjawab pertanyaan Bang. Misalkan aku nih lagi pendidikan S2 nih. Nah, kira-kira kalau keterima nanti jadi analis perkara peradilan di Mahkamah Agung, masih bisa ngelanjutin studinya apa enggak gitu ya. Untuk menjawab ini pertama ya, tergantung sama pimpinan masing-masing. Kalau ditanya ada nggak Bang teman angkatanku yang dia lagi S2, pas masuk jadi analis perkara peradilan dia lulus jadi magister hukum, ada nggak? Ada satu temen di Sorong Papua, ada dia di UIN Jakarta. Terus satu lagi di Tanah Grogot, kayaknya dia S2 di Trisakti. Satu lagi ada yang S3, umurnya muda lagi, 27 tahunan, tapi dia S3 dia udah. Ya itu, dia dapat gelar dokternya dari pas APP itu dia ujian, dapatlah gelarnya jadi dokter termuda. Nah, jadi pertanyaan bisa apa nggak bisa? Tapi kalau dia ini gini nih, udah pertama pimpinannya mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Kalau pimpinannya mendukung ya fine aja, diizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ya contoh lagi ya. Ada juga yang dia yang kedua dia itu sudah habis semester 3 gitu lah. Kayak semester 3 tinggal ujian tesis gitu ya. Nah, udah itu lebih mudah itu untuk diizinkannya. Ada nggak sih yang dari semester 1? Ada juga yang dari semester 1 baru masuk diizinin hari Jumat untuk belajar ya. Jadi kan Jumat Sabtu kalau nggak salah. Di UINSI Samarinda itu Jumat Sabtu, Jumatnya diizinin dia setengah hari untuk belajar di kampus. Jadi lagi-lagi pertama bisa asalkan diizinkan pimpinan pengadilan. Pimpinan ini kan beda-beda karakter kan. Ada yang mendukung pendidikan, ada juga yang mungkin nggak suka gitu. Ini apa sih mau berkembang tapi merugikan kantor. Itu mungkin juga. Terus selanjutnya harus sedia uang yang lebih banyak. Oke, misalkan diizinkan kalian lanjut di UI, misalkan UI Depok. Tapi kalian penempatannya di Balikpapan gitu kan. Nah, nanti sedangkan kuliahnya itu ibaratkan offline. Jadi gimana caranya kalian itu ke Depok itu? Berarti kan izin terus kan. Izin tuh perlu biaya kan. Berarti masih bisa lanjut. Pertama dapat izin, kedua kalian memang sudah sedia biaya untuk beli. Kayaknya temanku yang di Papua itu dia izin terus ujian magister gitu di Jakarta, di Ciputat, UIN Jakarta. Jadi kan dia 2 kali pesawat ya teman, udah 2 kali pesawat. Cuti berapa lamanya itu mungkin yang dipakai sama dia itu ya cuti. Jadi kita tuh dikasih cuti tahunan itu 12 hari. Nah, mungkin itu yang dipakai temanku itu untuk bisa melanjutkan studinya. Ya itu saran. Tapi ada juga yang dia udah 2 semester nih di universitas Islam Internasional ya, lupa aku. Akhirnya drop out karena ya nggak bisa cuti. Pertama pasti ambil cuti, terus nggak bisa ngambil cuti 2 kali beruntun kan, otomatis disuruh bikin surat pengunduran diri. Aku juga gitu kemarin, keterima analis perkara peradilan, nggak dilanjutkan studinya karena terbentur jarak sama waktu gitu kan. Jadi aku lebih baik fokus dulu ini sampai statusnya jelas. Kita akan sampai jadi cakim pendidikan, selesai pendidikan penempatan, baru tuh ngambil HD S2-nya. Ada keuntungannya nggak sih kalau udah S2 itu? Kayaknya ada keuntungan ya. Misalkan sekarang tuh di 4A gitu ya. Nah, nanti
Kalau dia penyetaraan S2 itu dia 4A dianggap, jadi setiap 4 tahun tuh misalkan 4A, setiap 4 tahun tuh naik jadi 4B gitu ya. Nah, dia itu bisa memangkas potong 2 tahun. Jadi ke 4A ke 4B itu cuma butuh 2 tahun. Ini sih penjelasan senior di pengadilan ya, tapi aku belum nanya ke bagian kepegawaian apakah bisa seperti itu. Nanti di penyetaraan gelar, tapi kemungkinan sih dengar-dengar sih bisa. Jadi gitu ya. Pertanyaannya, bisa nggak sambil lanjut S2? Bisa. Kalau kalian banyak uang untuk mensupport kalian untuk bolak-balik ke kampus, fine aja. Terus diizinkan sama pegawai pengadilan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.